Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Banjar. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Ibu Kepala UPTD SDN 7 Hegarisari dan Kepala Sekolah SDN 8 Hegarisari, juga guru-guru yang saya hormati. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan untuk memenuhi undangan kami dalam pelaksanaan diseminasi ini. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan lancar, dan saya mau perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Widi Bintus Farani dan ini rekan saya Maya Rohmayati. Alhamdulillah kami hari ini sudah masuk ke modul 1.4 untuk memaparkan diseminasi budaya positif tentang ilmu apa saja yang kami dapatkan selama ini. Untuk mempersingkat waktu, Ibu dan Bapak, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk acara pertama, saya yang akan menyampaikan materi. Judul dari diseminasi hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Dari modul 1.4 tentang budaya positif ini ada 6 bahasan yang kami pelajari ya Bu. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Untuk bahasan yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah, Ibu. Nah, kontak disiplin ini menjadikan seorang murid itu pengikut, seorang harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, selanjutnya tujuan mulia dari penerapan disiplin ini adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, memiliki tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu tujuan dari disiplin positifnya. Untuk selanjutnya, teori motivasi kita melakukan tindak kesalahan di dalam kelas maupun ketika di luar kelas. Nah, kita melakukan tindakan untuk anak tersebut. Yang pertama dengan cara penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dari posisi kontrol ini yang harus kita tanamkan adalah posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Nah, kita bahas dulu dari posisi penghukum. Kita terhadap anak atau peserta didik, jika anak memiliki kesalahan, jangan langsung dihukum. Pokoknya kalau tidak bisa satu, sok kebersihan WC. Pokoknya mereka mengerjakan PR didenda 5.000 atau disetrap. Nah, ini kita. Jadi contohnya misalnya dalam hal berbicara tidak boleh kasar. Kadang-kadang kan kita kalau juga hari kualitasnya lah kadang-kadang sepedanya gitu pada mutai gitu. Tapi alhamdulillah di zaman saya zaman menuju saling sanes gitu, kadang-kadang hari jengkel kurang kualitas sok kayak kami makanya. Nah itu primaneta. Yang pertama dimulai dari diri sendiri dulu. Berikan teladan yang baik bagi anak didik kita. Jadi kan kalau kita juga baik,
juga kalau kita misalnya tuh lihat ibu juga duduknya ke bawah, masa kalian ke atas? Nah kan berarti nanti anak-anak akan timbul ya lihat itu boleh ibu seperti ini. Nah yang pertama tadi udah benar apa yang dikatakan Bu Maya. Yang pertama dari suri teladan guru itu sendiri. Dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia anak itu sendiri, Ibu Bapak. Jadi kalau kita di sekolah itu merupakan pelayan publik. Bagi publik ini adalah dalam arti murid atau siswa. Nah jadi semua bukan ini maksudnya, semua kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita harus dilaksanakan di sekolah. Ya, tadi yang pertama contohnya kesenangan ya Bu. Nah jika kita dengan anak merasa senang, anak juga nanti akan timbul positif, timbul karakter yang baik. Kalau guru oge tos pikasieun, tos ambek-ambekan kumaha teh budak bade mencerminkan karakter yang baik. Nah kan dilihat dulu dari kita, oh kita ini di kelas walaupun lagi jengkel, senyum Bu, tidak boleh memperlihatkan apa muka yang ini Papa. Misalnya ayah budak dia ambil, ini kok ibunya, sok kan? Ternyata itu walaupun orang kali ayah pijengkeun, kita terhadap anak itu harus senyum Bu. Walaupun ya maksudnya senyum itu jangan selamanya senyum, tapi maksudnya dalam menyikapi semua anak itu jangan pasang badan itu seperti itu. Nah jadi yang pertamanya sebagai suri teladan dulu, yang kedua memenuhi kebutuhan dasar Bu, kebutuhan dasar anak kita ya, yang kesenangan, yang seperti tadi penguasaan. Nah penguasaan ya kasih sayang. Nah kita timbulkan sebenarnya saya di sini pun banyak sekali kekurangannya setelah saya mengikuti CGP. Saya jadi malu terhadap diri saya sendiri. Kenapa dulu saya belajar ke anak-anak cuma nerangkeun we beras pasihan, ieu pasihan, soal tugas lepas salah Bu eta teh. Jadi di dalam pembelajaran CGP ini nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, nanti akan selanjutnya didefinisikan lagi. Jadi sekarang kita nah, mungkin itu Bu. Jadi yang pertama suri teladan yang baik dulu, dan yang kedua adalah memenuhi 5 dasar kebutuhan peserta didik kita. Seperti itu mungkin Bu jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pak Yan, Ibu Menteri, didik kita. Jadi contohnya misalnya dalam hal berbicara tidak boleh kasar. Kadang-kadang kan kita kalau jika hari mahitnya lah, kadang-kadang sepedanya terus gitu kadang teh gitu. Tapi alhamdulillah di rumah tidak ada yang menuju saling sanes gitu. Kadang-kadang hari jengkel kurang kali teh sok kayak hari mahitnya. Nah itu primanya lah. Yang pertama dimulai dari diri sendiri dulu. Berikan teladan yang baik bagi anak didik kita. Jadi kan kalau kita juga baik, anak didik juga kalau kita misalnya tuh lihat ibu juga duduknya ke bawah, masa kalian ke atas? Nah kan berarti nanti anak-anak akan timbul ya lihat itu boleh ibu seperti ini. Nah yang pertama tadi udah benar apa yang dikatakan Bu Maya. Yang pertama dari suri teladan guru itu sendiri. Dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia anak itu sendiri, Ibu Bapak. Jadi kalau kita di sekolah itu merupakan pelayan publik. Bagi publik ini adalah dalam arti murid atau siswa. Nah jadi semua bukan ini maksudnya, semua kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita harus dilaksanakan di sekolah. Ya, tadi yang pertama contohnya kesenangan ya Bu. Nah jika kita dengan anak merasa senang, anak juga nanti akan timbul positif, timbul karakter yang baik. Kalau guru oge tos pikasieun, tos ambek-ambekan kumaha teh budak bade mencerminkan karakter yang baik. Nah kan dilihat dulu dari kita, oh kita ini di kelas walaupun lagi jengkel, senyum Bu, tidak boleh memperlihatkan apa muka yang ini Papa. Misalnya ayah budak dia ambil, ini kok ibunya, sok kan?
pasihan, soal tugas, lepas salah Bu eta teh. Jadi di dalam pembelajaran CGP ini nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, nanti akan selanjutnya didefinisikan lagi. Jadi sekarang kita dulu. Nah, mungkin itu Bu. Jadi yang pertama sudah yang baik dulu, dan yang kedua adalah memenuhi 5 dasar kebutuhan peserta didik kita. Seperti itu mungkin Bu jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pak Yayan, Ibu Menteri, Bu Vanessa, maka didik kita. Jadi contohnya misalnya dalam hal berbicara tidak boleh kasar. Kadang-kadang kan kita kalau jika hari kualitasnya lah kadang-kadang sepedanya itu kadang teh gitu. Tapi alhamdulillah di zaman saya yang menuju saling sanes gitu. Kadang-kadang hari jika kurang kualitas supaya kami makanya. Nah itu primaneta. Yang pertama dimulai dari diri sendiri dulu. Berikan teladan yang baik bagi anak didik kita. Jadi kan kalau kita juga baik, anak didik juga kalau kita misalnya tuh lihat ibu juga duduknya ke bawah, masa kalian ke atas, nah kan berarti nanti anak-anak akan timbul ya itu boleh ibu seperti ini. Nah yang pertama tadi udah benar apa yang dikatakan Bu Maya. Yang pertama dari suri teladan guru itu sendiri. Dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia anak itu sendiri, Ibu Bapak. Jadi kalau kita di sekolah itu merupakan pelayan publik, bagi publik ini adalah dalam arti murid atau siswa. Nah jadi semua bukan ini maksudnya, semua kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita harus dilaksanakan di sekolah. Yang tadi yang pertama contohnya kesenangan ya Bu. Nah jika kita dengan anak merasa senang, anak juga nanti akan timbul positif, timbul karakter yang baik. Kalau guru oge tos pikasieun, tos ambek-ambekan kumaha teh budak bade mencerminkan karakter yang baik. Nah kan dilihat dulu dari kita, oh kita ini di kelas walaupun lagi jengkel, senyum Bu, tidak boleh memperlihatkan apa muka yang ini Papa. Misalnya ayah budak dia ambil, itu ibunya, sok jangan. Ternyata itu walaupun orang kali ayah pijengkeun, kita terhadap anak itu harus senyum Bu. Walaupun ya maksudnya senyum itu jangan selamanya senyum, tapi maksudnya dalam menyikapi semua anak itu jangan pasang muka, pasang badan yang seperti itu. Nah jadi yang pertamanya sebagai teladan dulu, yang kedua memenuhi kebutuhan dasar Bu, kebutuhan dasar anak kita ya, yang kesenangan, yang seperti tadi penguasaan. Nah penguasaan ya kasih sayang. Nah kita timbulkan, sebenarnya saya di sini pun banyak sekali kekurangannya setelah saya mengikuti CGP. Saya jadi malu terhadap diri saya sendiri. Kenapa dulu saya belajar ke anak-anak cuma nerangkeun we beras pasihan, ieu pasihan, soal tugas, lepas salah Bu eta teh. Jadi di dalam pembelajaran CGP ini nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, nanti akan selanjutnya didefinisikan lagi. Jadi sekarang kita dulu. Nah mungkin itu Bu. Jadi yang pertama sudah yang baik dulu, dan yang kedua adalah memenuhi 5 dasar kebutuhan peserta didik kita. Seperti itu mungkin Bu jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pak Yayan, Ibu Menteri, Bu Vanessa, maka ya maka Ibu. Terima kasih ya. Tadi jawaban dari Ibu Maya sudah sangat bagus, luar biasa. Ditambah lagi dengan jawaban ini sangat bagus, luar biasa. Nah, sebagai perpaduan jawaban dari kedua itu, nah, sebagai kesimpulan atau sebagai lanjutan atau sebagai saran, memang betul ya
kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya, Ibu Menteri, Badai saya. Mungkin dari yang lain, Pak Mahmud, Bu Cucu, Bunti. Oh ya, terima kasih. Nah mungkin itu sedikit paparan yang kami bisa sampaikan terhadap sejawat dan kepala sekolah juga teman beda SD di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tapi sebelum melaksanakan pembelajaran, kita buat terlebih dahulu kesepakatan kelas kita ya. Nah nanti kesepakatan kelas itu kita gunakan untuk pembelajaran sehari-hari kita ya. Jadi nanti kalau kalian tuliskan apa yang menjadi tata tertib, apa yang menjadi kesepakatan kelas kalian ketika atau selama pembelajaran berlangsung. Boleh nanti dituliskan. Ayo, sudah tuliskan? Silakan ditulis kesepakatan apa yang ingin kalian sepakati di kelas. Ayo ditulis. Kalau sudah, Ibu mau kalian seorang-seorang membacakan keyakinan kelas apa saja yang kalian tulis. Silakan sekarang Priska bacakan keyakinan kelas apa yang Priska tulis. Nah, kita harus izin ke kamar mandi kepada ibu guru. Sepakat tidak? Sepakat? Ya, boleh